Seberapa lama sih kita bisa mencapai ke kadar lemak 15% kayak gini dan kita bisa melihat six pack abs kita ya, otot perut kita udah nggak ketutup lemak lagi dari yang awalnya kadar lemak sekitaran 30% atau sampai 25% kayak gini. Itu butuh waktu berapa lama, Bang? Nah, kali ini kita bakalan bahas karena di sini ada yang nanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya langsung ke gua, bisa langsung ke Instagram gua @pwfitid ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja DM gua di sana mengenai cara turun kadar lemak, naikin massa otot ataupun yang lainnya. Kita langsung aja bahas videonya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menurunkan kadar lemak dari 30% gini ya, ini adalah kadar lemak gua dulu. Pada saat gua pengen menurunkan kadar lemak, pada saat gua tuh buncit, pada saat gua makanannya tuh nggak diatur, proteinnya itu sangat-sangat kurang, tapi gua pengen nih menurunkan kadar lemak ke kadar lemak 15% kayak gini, atau bahkan di bawahnya 10-12% kayak gini. Nah, pada saat itu gua nggak tahu ya keilmuan yang akan gua sharing sekarang ini. Gua nggak tahu keilmuan ini apa-apa aja nanti actionable steps-nya ya, step-step yang kita bisa lakuin, nanti gue jelasin. Gue nggak tahu ini. Akhirnya gue mau turun itu lama banget. Gue tuh setahunan tuh ya, dari kadar lemak 30% ke kadar lemak 15% tuh setahunan. Nah, teman-teman bisa juga turun ke kadar lemak 15% itu. Nah, selain gue bakalan bagiin berapa lama sih kita bisa mencapai ke kadar lemak yang kita tuju tadi ya, yang ideal tadi, yang kelihatan otot perutnya. Gue juga sekaligus bakalan ngasih tahu ya, langkah-langkahnya tuh gimana aja. Tapi sebelumnya kita bacain dulu DM message dari teman kita di Instagram ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini ya. Bang, gue udah ngikutin video-video lu. Asli bang, berat badan turun cepet banget dari 115 kg sebulan doang udah turun 15 kilo. Sekarang timbangan gua udah kepala 9 dan kadar lemak gua dari 40% ke 30%. Jadi dia kadar lemaknya ya itu 40% gini udah turun nih ke kadar lemak 30% kayak gini katanya. Nah, gua pengen ke kadar lemak 15% biar punya six pack roti sobek kayak lu. Nih gua harus berapa lama ya biar six pack? Pertanyaan kayak gitu ya. Berapa lama sih kita dari 30% ke 15%? Jadi gua langsung jawab aja ya. Kita kalau misalnya mau turun ke kadar lemak 15% itu dari kadar lemak 30% itu bisa paling lama itu 6 bulan. Oke, dengan metode yang gua bakal sharing sekarang. Paling cepat itu 3 bulan. Nah, jadi gua bakalan bagi dua tahapan ya. Jadi yang satunya itu adalah tahapan kalau kita misalnya 6 bulan aja nih progresnya. Tahapan yang kedua yaitu kita selama kurang dari 3 bulan bisa mencapai ke kadar lemak 15% itu dan turun kira-kira sekitaran 20 kilo. Jadi dari teman kita yang tadi itu udah turun ke kepala 9 ya. Nanti dia bakalan turun tuh ke angka 70-an dan otot perutnya kelihatan. Nah, kita bahas tahapan yang paling pertama dulu. Yang paling lama nih, kita 6 bulanan nyampenya. Yaitu kita wajib untuk mengatur pola makan kita. Itu yang pasti. Tapi yang paling kita harus atur di mana? Di jenis makanannya. Karena kita mau ya, secara prinsip kita mau kalori defisit nih. Kita mau mengeluarkan energi lebih banyak dibandingkan dengan kita memasukkan energi. Otomatis ketika kita makan, nanti kita pilih jenis makanannya. Jenis makanan apa bang yang bagus? Makanan yang tinggi nutrisinya, tapi energinya atau kalorinya rendah. Seperti apa contohnya? Seperti makanan-makanan hewani. Contohnya ayam, sapi, kambing, ikan. Tentunya nggak ditambahin sama bumbu-bumbu manis. Dan dimasaknya sama minyak kelapa ataupun minyak yang sangat sedikit. Sehingga tidak malah numpuk kalorinya. Nggak dicampur dibalutin tepung juga. Jadi itu yang paling pertama. Kita harus atur pola makan kita harus pilih makanan yang tinggi nutrisi dan rendah kalori atau rendah juga energinya. Tapi jangan terlalu rendah. Contohnya kita misalnya pilihnya dada ayam doang kita makannya. Otomatis nanti kita kekurangan kalori ya. Terlalu defisit, kita nanti rambutnya rontok dan kita malah lemes dietnya. Makanya kita pilih alternatifnya. Yang nutrisinya itu lebih lengkap. Ada lemaknya, lemak sehat. Yaitu paha ayam filet. Oke? Jadi itu yang pertama. Kita pilih dulu makanan-makanan jenis-jenis makanannya yaitu dari hewani. Nah, yang kedua, untuk porsi karbohidrat ya. Untuk tahapan yang pertama ini ya, yang 6 bulan bisa turun ke 15% itu. Karbohidratnya kita batasin sebanyak 50-100 gram. Itu satu hari. Jadi kira-kira 5-7 sendok makan nasi di seharian itu. Itu 50-100 gram, itu kita batasin banget karbohidratnya. Proteinnya kita makan sampai kenyang ya. Minimalnya yaitu 2,5 gram dikalikan dengan berat ideal kita. Misalnya gua nih ya, di sini tuh beratnya adalah 85, ya kan, dengan kadar lemak 30%. Gua pengen yang kayak sekarang nih, yang kayak gini ya, itu beratnya 64, kadar lemak 15%-an. Nah, jadi gua minimalnya itu 2,5 gram kali 64 kilogram untuk kebutuhan protein harian gua. Itu kira-kira ya mungkin 1 kilo steak lah, 1 kilo daging merah proteinnya. Nah, itu buat protein. Buat lemaknya kita secukupnya aja. Kita mengkonsumsi lemak yang ada di hewaninya. Contohnya misalnya paha ayam itu ada lemaknya, kita makan. Terus sapi juga ada lemaknya, kita makan juga. Tapi ingat ya, lebih banyak proteinnya dibandingkan dengan lemaknya. 70% protein, 30% dari lemak. Lemak yang sehat ya, bukan margarin, oke? Nah, itu untuk pola makan di tahapan yang pertama nih, yang kita bisa capai selama 6 bulan six pack-nya ini ya. Nah, di tahapan yang pertama lagi kita bakalan bahas pola latihannya. Gimana pola latihannya? Nah, secara prinsip makanan akan mengubah komposisi tubuh kita, mau lemak ataupun otot. Ya, 80% tuh andilnya. Sisanya 20%-nya itu dari mana? Dari latihannya. Nah, kita mau di program latihan kita nanti, kita menerapkan latihan beban dan juga latihan kardio. Latihan beban itu fungsinya untuk menambahkan massa otot di tubuh kita, sehingga nanti metabolisme kita naik, atau BMR kita itu naik ya. Misalnya kita buat berfungsi, buat tidur, itu misalnya bakarnya setiap harinya 1000, tapi karena kita latihan beban, massa ototnya naik, otomatis nanti BMR-nya atau basal metabolic rate itu naik setiap harinya. Oke, jadi 1200. Karena kita mempunyai massa otot yang
yang banyak. Karena otot itu untuk bertahan, dia butuh energi. Nah, itu yang kedua. Jadi itu fungsi latihan beban. Yang kedua, kita juga wajib untuk menerapkan kardio. Kardionya kita bisa berupa nggak perlu lari ya sama sekali, karena kita ingin menjaga detak jantung kita ini, itu yang paling utama ya, di keadaan fat burning zone, di keadaan zona pembakaran lemak, yaitu kira-kira 60% sampai 80% dari total maksimum detak jantung kita. Jadi itu pola latihan tuh kayak gitu. Nggak perlu lari, nggak perlu ibaratnya kita apalagi jogging, yang penting jalan kaki aja, kalau bisa di atas treadmill, supaya kita bisa mengkondisikan detak jantung kita itu di keadaan fat burning zone. Atau kalau nggak punya treadmill, kita bisa ngelakuin jalan kaki minimal 8.000 langkah, oke, setiap harinya. Nah, untuk yang tahapan pertama, kita bakalan bisa mencapai tadi ya, kadar lemak 15% itu selama 6 bulan, dengan ngelakuin itu terus. Mungkin ada perbaikan di kardionya, dari intensitasnya, kita bisa naikin. Kalau misalnya kita treadmill, kita bisa naikin incline-nya. Kita misalnya pulang kerja, kita bisa jalan kaki lebih banyak. Jadi, itu buat tahapan yang pertama ya. Nah, buat tahapan yang kedua nih, teman-teman misalnya mau lebih ekstrim lagi, mau misalnya kurang dari 3 bulan. Otomatis apa? Otomatis kita yang pertama, pola makannya, dari pola makannya kita harus atur, karbohidratnya kita benar-benar kondisikan seminim mungkin. Kalau bisa mendekati 0. Jadi minimal satu hari itu 20-50 gram karbohidrat, yaitu kira-kira 3-5 sendok makan nasi ya. Nah, untuk proteinnya tetap ya, proteinnya masih sama atau dibanyakin lagi ya, 2,5 gram dikaliin sama berat badan ideal kita, itu kebutuhan kita minimal. Nah, untuk lemaknya baru kita agak naikin sedikit. Agak naikinnya di mana? Dari daging-daging tadi ya, daging yang berlemak, paha ayam fila tadi yang berlemak tadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terlalu defisit juga. Karena kalau kita terlalu defisit, nanti kita metabolismenya turun. Kita maunya defisitnya itu 500 saja setiap harinya. Kalau kita lebih, nanti kita bakalan nggak ada tenaga. Jadi itu untuk pola makan tahapan yang kedua ya. Yang membedakan adalah karbohidratnya lebih rendah lagi, sehingga nanti kalori defisitnya bisa lebih banyak. Tapi proteinnya dinaikin. Kenapa protein itu penting dinaikin? Karena ada yang namanya prinsip thermogenic effect dari makanan. Artinya apa, Bang? Artinya setiap kita mengkonsumsi protein lebih banyak, tubuh akan membakar kalori, mengambil energi di tubuh kita sendiri dari lemak itu, digunakan untuk mencerna protein. Untuk kulit kita, rambut kita, tulang kita, otot kita terutama ya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya, kalau kita mengkonsumsi protein, 30% dari total kalorinya itu bakalan dipakai sebagai mencerna protein. Total kalorinya 30% itu. Oke? Jadi gitu, itu pentingnya untuk naikin protein. Nah, untuk tahapan yang kedua ini ya, yang kita lebih cepat lagi ke kadar lemak 15%-nya, di bagian pola latihan, terutama di kardio, kita wajib untuk treadmill-nya kita atur ya, dari yang paling pertama, yaitu apa? Yaitu kecepatannya. Kita jangan sampai terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat, nanti kita bakalan heart rate-nya tuh melewati dari 80% dari total maksimum heart rate, sehingga kita pakai gula. Lemaknya lewat aja. Ketika kita pakai gula, nanti gula cadangan di tubuh habis, nanti kita bakalan craving gula lagi. Nah, kita mau sebagian besar energinya itu dari lemak. Makanya kita jaga tuh ya, kecepatannya di berapa? 3,5 sampai 4 speednya di treadmill. Tapi kita ingat, jangan sampai juga medannya datar di treadmillnya. Kita naikin incline-nya dari 8 sampai 15. Durasinya juga kita atur, yang awalnya 30 menit, nanti kita bisa tambahin ya, bisa 40 menit atau 50 menit atau dibagi pagi dan malam. Itu untuk tahapan yang kedua. Ya, jadi teman-teman bisa tahu ya perbedaannya dari pola makan dan juga dari pola latihannya. Jadi gitu ya. Jadi secara prinsip, semakin kita ngasih effort atau usaha ke pembakaran kalori kita, kayak tadi misalnya ya, itu hasil kita menuju ke kadar lemak 15% itu bakalan lebih cepat. Itu tergantung dari tujuan teman-teman. Misalkan nih teman-teman ya kan, mau nikahan ya, mau photoshoot, terus mau reuni ya kan, ketemu mantan lu yang apa? Yang selingkuh di tempat kerja ya kan, lu pengen balas dendam, lu mau ngasih tahu gue lebih cakep daripada selingkuhan lu yang kantor itu. Lu bisa lakuin yang tahapan kedua ini, oke? Dan lu bakalan berubah, bener-bener berubah jauh. Tapi memang perubahan yang drastis butuh juga usaha yang sedikit ekstrim ya. Tapi tenang, kita nggak bakal ngerasain yang namanya kelaparan. Kekurangannya cuma satu di sini, yaitu apa? Yaitu kita wajib untuk nyiapin duit yang lumayan, oke? Karena kita mau menutrisi tubuh kita dengan protein, ya kan? Sedangkan protein itu, terutama protein hewani, itu sedikit lebih mahal. Tapi sebenarnya kalau kita hitung-hitung ya, dibandingin kita beli di luar, kalau misalnya kita beli sendiri itu masak itu ya, itu jauh lebih murah. Walaupun makanannya protein hewani. Nah, cara yang terakhir ya, ini gue mau kasih tahu, mau di tahapan yang pertama ataupun di tahapan yang kedua ini ya, yang fast track banget ya, yang cepat banget ini, kita juga wajib untuk menjaga tidur kita. Oke, jangan sampai kita tidurnya itu kurang. Karena kalau kita kurang selama 5 jam doang dalam semalam, dalam seminggu gitu ya. Kalau teman-teman lihat di studi ini meneliti anak-anak muda ya. Ini padahal testosteronnya lagi tinggi-tingginya, tapi mereka dipaksa selama 1 minggu disuruh tidur selama 5 jam. Akhirnya dia testosteronnya menurun sebanyak 15%. Dan itu sama dengan testosteronnya menua 10-15 tahun. Efeknya apa? Efeknya pembakaran lemak kita yang harusnya lingkar perut kita itu udah turunnya banyak. Yang harusnya abs kita mulai kelihatan tuh yang atas ya kan. Kelihatan dulu yang atas, nanti yang bawah, baru yang paling bawah tuh. Karena kita tidurnya nggak cukup, ya jadi terhambat. Seolah-olah kok nggak ada progres. Itu yang paling pertama. Karena testosteron kita rendah. Ingat ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman nonton ya kan, bodybuilder, kenapa sih mereka bisa badannya berotot banget? Kenapa sih mereka bisa kering banget badannya kan? Nggak ada lemaknya. Pertama, karena mereka diet. Kedua, karena apa? Karena bantuan obat-obatan juga yang meningkatkan hormon testosteron di luar batas alamiah kita. Oke, jadi kita wajib jaga banget tidurnya 7-8 jam. Dan tidak bisa dikompensasi dengan tidur siang. Nah, gimana dengan cheatingnya, Bang? Gue bosen banget, Bang, makan daging mulu.
mulu, makan protein mulu, gue pengen makan di luar sama keluarga, sama teman-teman, sama ani-ani ya. Misalnya nih, misal ya kan, apa nih bang yang gue harus lakuin? Apa gue boleh cheating? Apa gue boleh istirahat dari diet? Nah kalau misal di tahapan yang pertama, yang 6 bulan itu ya baru bisa ke kadar lemak 15%, itu kita boleh cheating seminggu sekali atau bahkan 2 kali. Cheatingnya apa aja? Cheatingnya misalnya kita makan nasi goreng ya kan, satu porsi kita setengah aja. Cheating kayak gitu nggak apa-apa, tapi seminggu sekali maksimal atau 2 kali. Karena apa? Karena kalau misalnya lebih dari itu, nanti dalam kurun waktu mingguan itu kita nggak defisit, malah kita malah maintenance kalorinya, oke? Sehingga dalam hitungan mingguan pada saat kita review progres, kita nggak ada progresnya. Nah kalau misalnya yang tahapan yang kedua yang cepet banget ini, kita baru wajib untuk membatasi cheatingnya. Jadi cheatingnya itu paling banyak dalam 2 minggu itu sekali. Jadi 2 minggu sekali itu cheating, boleh deh. Sisanya kita harus pakai kompensasi. Misalnya kita makan karbo, nanti tambahin kardionya, ya kan? Misalnya karbonya berapa gram, batasin banget karbohidratnya. Nah nanti di situ di tahapan yang kedua tuh, yang mau cepet progresnya. Oke, jadi itu untuk cheatingnya. Nah jadi gitu ya. Jadi semoga video ini membantu teman-teman ya, memberikan gambaran sebenarnya berapa lama sih gue bisa memiliki badan yang ideal, badan yang ibaratnya menarik bagi lawan jenis jadi nafsu. Bukan cuma itu, kita juga bakalan jadi sehat, kita jadi lebih produktif. Oke, nggak ada lagi tuh ya masalah-masalah kesehatan, mau itu misalnya apa, asam urat kek, ya kan, terus juga trigliserida tinggi, gula darah puasa, HbA1c tinggi, itu nggak ada lagi. Oke, kecuali kita dietnya nggak bener lagi, nanti kita hancur lagi, ya kan. Jadi gitu ya. Jadi intinya semoga ini membantu videonya. Nah kalau misalnya teman-teman mau langsung di coaching dari gue bikin menu makanannya, bahan-bahan makanannya tuh beli di mana, link-link pembelian di mana aja, resep makanan dan cara masaknya gimana, termasuk juga program latihan mau di rumah ataupun di gym, latihan beban dan juga kardio ya. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Supaya kayak bisa klien gue ini ya, gue bantuin coaching selama 5 minggu itu turun sebanyak 11 kg dan six pack abs udah mulai kelihatan tuh. Segitu aja video dari gue. See you next video, bye bye.